Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Khususnya siswa-siswi kelas 3 SD T Harum Jakarta Utara. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran di tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, perubahan wujud di lingkunganku pada pembelajaran 2 dan 3. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya Ananda Soli dan Soliha? Persiapkan buku tema 3-nya dan alat tulis. Tahukah kamu dengan gambar yang ada pada layar? Ya, jam gadang yang berada di Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat. Jam gadang dalam bahasa Minangkabau artinya adalah jam besar. Jam gadang merupakan salah satu simbol dari kota Bukit Tinggi dan dijadikan objek wisata pada daerah setempat. Jam juga menunjukkan alat untuk mengukur waktu. Jam juga menunjukkan alat untuk mengukur waktu. Jika kita melihat gambar jam pada layar, jam tersebut biasa berada pada rumah kita. Karena kita sangat membutuhkan jam untuk melihat waktu. Apakah masih pagi, sudah siang, atau sudah sore, atau bahkan malam hari. Tahukah Ananda Soli dan Soliha bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Setengah jam sama dengan 30 menit. Setengah jam sama dengan 30 menit. Jika kita melihat jam yang ada pada layar, maka jarum jam yang menunjukkan jam itu ditunjukkan oleh jarum yang agak lebih pendek daripada jarum-jarum yang lainnya menunjukkan angka 10. Jarum menit lebih panjang daripada jarum jam, yaitu yang menunjukkan angka 2. Sedangkan jarum yang lebih tipis berada di antara angka 6 dan angka 7, itu menunjukkan jarum detik. Sudah paham Ananda Soli dan Soliha? Mari kita lanjutkan. Jika 1 jam adalah 60 menit, maka 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Setengah menit sama dengan 30 detik. Setengah menit sama dengan 30 detik. Ananda Soli dan Soliha mohon bantuan ayah bunda atau kakak untuk mendampingi pembelajaran kali ini. Maka ibu berikan contoh soal agar kita lebih memahaminya. 1 jam 10 menit jika dijadikan menit berapa menitkah? 1 jam 10 menit jika dijadikan menit berapa menitkah? 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Ditambah 10 menit. Ditambah 10 menit. Maka 60 menit ditambah 10 menit hasilnya adalah 70 menit. 60 menit ditambah 10 menit sama dengan 70 menit.
Bisa diikuti? Contoh soal berikutnya adalah 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Jika dijadikan menit, berapa menitkah? Jika 1 jam adalah 60 menit, maka 2 jam sama dengan 120 menit. 2 jam sama dengan 120 menit, yaitu 60 ditambah 60 sama dengan 120. 2 jam sama dengan 120 menit ditambah 30 menit. 120 menit ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Contoh soal berikutnya, 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik, bila dijadikan detik, berapa detikkah? 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Ditambah 20 detik. 60 detik ditambah 20 detik adalah 80 detik. 60 detik ditambah 20 detik adalah 80 detik. Contoh soal berikutnya yaitu 2 menit 10 detik. Jika dijadikan detik, berapa detikkah? Jika 1 menit adalah 60 detik, maka 2 menit adalah 120 detik. 2 menit adalah 120 detik, yaitu 60 ditambah 60 sama dengan 120. 2 menit sama dengan 120 detik ditambah 10 detik. 120 detik ditambah 10 detik, hasilnya adalah 130 detik. Agar lebih lancar dalam pembelajaran kali ini, maka Ananda, Soli, dan Soliha silakan latihan di halaman 133 pada buku tema 3. Latihan halaman 133 pada buku tema 3. Silakan dicoba Ananda, Soli, dan Soliha, dan tetap semangat. Jika kita lihat pada gambar yang ada di layar, ada satu gambar yang menunjukkan dua arti. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan lingkungan yang bersih, asri, dan terjaga. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan lingkungan yang tidak terjaga dan bahkan terancam punah. Ini adalah salah satu akibat dari pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena polusi udara. Pemanasan global terjadi karena polusi udara sehingga menyebabkan peningkatan suhu udara yang ada di bumi. Pemanasan global terjadi karena polusi udara sehingga meningkatkan suhu udara yang ada di bumi. Bumi terasa lebih panas dari tahun ke tahunnya. Apa saja penyebab pemanasan global? Penyebab pemanasan global yaitu polusi udara atau biasa disebut polutan, yaitu asap kendaraan, asap pabrik, dan asap kebakaran hutan. Asap kendaraan dan asap pabrik biasa terjadi di kota-kota besar. Maka dari itu, kita harus peduli lingkungan. Salah satunya adalah dengan menjaga kendaraan kita dengan baik sehingga tidak begitu menimbulkan polusi udara yang berat. Dengan menjaga kebersihan dari kendaraan kita, maka kita mengurangi polusi udara.
Asap kebakaran hutan terjadi biasanya pada hutan-hutan lebat yang berada di Sumatera, Kalimantan. Apa akibat pemanasan global? Es pada kutub utara dan kutub selatan mencair. Es pada kutub utara dan kutub selatan mencair sehingga permukaan air laut menjadi naik. Ketika permukaan air laut naik, maka sebagian wilayah bumi dapat terendam bahkan tenggelam. Bukan tidak mungkin pada gambar nomor 2 terjadi di masa depan. Na'udzubillahi min dzalik. Es pada kutub utara dan selatan mencair. Kita dapat melihat es pada kutub tahun 2008 dan 2018. Pada tahun 2008 es kutub masih menjadi gunung-gunung es, sedangkan 2018 gunung-gunung es itu telah mencair. Sehingga kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di kutub terancam. Lihat saja beruang kutub yang ada pada gambar. Mereka biasa hidup di gunung-gunung salju, di salju, bukit salju. Jika pemanasan global terjadi, maka wilayah tempat tinggalnya akan semakin sempit, seperti pada gambar yang ada pada layar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205, yaitu, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Allah tidak menyukai kebinasaan. Ananda Soli dan Soliha, marilah kita memanfaatkan dan menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya, agar kelestariannya tetap terjaga. Maka kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang terkecil, dan mulai dari saat ini. Dalam materi pemanasan global, marilah kita berperan aktif untuk mengurangi pemanasan global. Bagaimana caranya? Ya, dari hal yang terkecil. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Menanam pohon yang kita bisa adalah salah satu bentuk penghijauan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak selalu menggunakan kendaraan pribadi. Kalau kita ingin ke warung masih bisa jalan, sebaiknya kita jalan. Salah satunya adalah hemat energi. Juga tidak membakar sampah, karena asap pada pembakaran sampah juga dapat mengakibatkan polusi udara. Menjaga kendaraan kita agar tidak menimbulkan asap kendaraan yang menjadi polusi udara juga salah satu bentuk peran kita terhadap lingkungan. Dan kita mulai dari saat ini. Kita mulai dari hal yang terkecil, dari diri sendiri dan keluarga, dan kita mulai dari saat ini. Sekecil apapun peran kita sangat berarti. Marilah kita jaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Maka tugas ini kita kerjakan dari hari ini, dari saat ini, dari hal yang terkecil dan dari diri sendiri dan keluarga. Terus menjaga lingkungan dari sekarang dan ke depannya, agar lingkungan kita terjaga kelestariannya.
Ananda solid dan soliha, jangan lupa untuk latihan di halaman 133 pada buku tema 3. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.